Barcelona melakukan serangan. Getafe mampu membaca pattern yang biasanya diaplikasikan oleh Hansi Flick di atas lapangan. Hansi Flick pun nggak tinggal diam. Beberapa pergantian dilakukan oleh Flick, akhirnya Rafinha digeser menuju sektor tengah. Ya, Barcelona berhasil mengalahkan Getafe dengan skor akhir 1-0 dalam lanjutan Liga Spanyol. Satu gol Barcelona dicetak oleh Lewandowski di menit 19. Sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosannya untuk ingat ke teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Aku berharap teman-teman sudah menonton pembahasan taktikal kita perihal Barcelona di video-video yang lalu, karena apa yang kita ulas di video sebelumnya berkorelasi, berkesinambungan. Kita bahas poin pertama dulu. Jadi Rafinha, pemain Barcelona, dinobatkan menjadi pemain terbaik bulan Agustus. Dari apa yang ditampilkan oleh Rafinha, ini memang sangat amat krusial ya jika kita bicara bagaimana pendekatan tactical pattern yang diaplikasikan oleh Hansi Flick bersama Barcelona. Ia bukan hanya mampu bermain sebagai false winger, mengikat fullback terluar dari lawan sehingga memberikan kesempatan kepada Balde melakukan yang namanya overlap, tetapi bagaimana Rafinha ini bergerak roaming, bergerak free roll. Ada beberapa kesempatan ia bergerak ke tengah mengisi posisi Lewandowski mengisi posisi Rafinha, atau ada kalanya Rafinha bergerak lagi turun ke bawah untuk menjemput bola. Dalam konteks saat menghadapi Getafe, hal tersebut pun ia tampilkan. Awalnya dia bermain di false winger, kemudian terbaca lewat track back yang dilakukan oleh sayap kanan Getafe ketika bertahan. Mereka pakai 4-4-2 Getafe, teman-teman. Ketika roaming, ketika free roll, coba diaplikasikan oleh Rafinha. Tujuannya kan untuk bisa lepas nih dari bayang-bayang defensif Getafe. Ada satu skematisasi yang aku pikir itu ciamik banget, bisa jika bisa gol teman-teman ya. Di akhir babak kedua, Rafinha melakukan gerakan blind side. Itu gerakan sangat amat bagus, pintar banget apa yang dilakukan Rafinha, tetapi eksekusi dari Rafinha tidak begitu prima. Tetapi kita nggak hanya bicara sebuah gol teman-teman, namun bagaimana impact tenaga yang diberikan oleh Rafinha kepada sistem yang dimiliki oleh Barcelona. Plus Hansi Flick pun tentu ketika sudah mengetahui lawan membaca bagaimana pattern yang dimiliki oleh dirinya dengan menempatkan Rafinha sebagai false winger, Flick pun beradaptasi, mengubah seperti kala menghadapi Getafe. Ya, pada pertandingan ini Barcelona menggunakan pola 1-4-2-3-1 atau penyebutan bisa menjadi 1-4-3-3 di atas kertas teman-teman. Kemudian Getafe gunakan pola 4-4-2. Nah, sistem ataupun pattern yang dimainkan oleh Barcelona tak jauh berbeda dengan pertandingan-pertandingan sebelumnya, dan itu work. Ya, kalau misalnya berjalan sukses, kenapa harus dirubah? Nah, pada momen ini Getafe melakukan pendekatan pembacaan yang sangat amat ciamik. Ketika mereka bertahan, mereka pakai 4-4-2. Nah, sayap kanan, sayap kiri ini ikut terlibat melakukan yang namanya track back. 4 pemain di belakang mereka dibantu oleh sayap kanan, sayap kiri. Ya, memang ada beberapa kali sayap kanan, sayap kiri dari Getafe ini pun telat turun. Akhirnya muncul kesempatan bagi Barcelona untuk melakukan attacking. Namun karena Getafe sudah membaca niatan yang dimiliki oleh Hansi Flick, secara naturalnya itu pendekatan dari Barca pelan-pelan sudah bisa dipatahkan, pelan-pelan bisa dibendung, dicegah oleh Getafe untuk menjadi sebuah gol. Nah, ada 1-2 kesempatan yang bocor teman-teman lewat permainan false winger mengikat yang dilakukan oleh Rafinha, tapi eksekusi akhirnya tidak oke. Akhirnya gol Barcelona pun tercipta dari sektor kanan, akselerasi yang dilakukan oleh Lamine Yamal, kemudian dibantu Koundé. Di akhirnya kiper dari Getafe nggak prima teman-teman, kesalahan mereka lakukan bisa disambut oleh Lewandowski. Nah, melihat situasi yang dimiliki oleh Barcelona di kala Getafe pelan-pelan bisa membaca niatan yang dimiliki oleh Barcelona dengan membentuk 6 back ya, seolah-olah ketika bertahan lewat sayap kanan, sayap kiri mereka yang turun ke bawah teman-teman. Ferran Torres dimasukkan, nah mengisi tempat yang biasanya dimainkan oleh Rafinha. Ferran Torres pun dimainkan sebagai false winger, ia pun cenderung masuk ke dalam. Nah, Ferran Torres seperti yang sudah kita ulas, ia tidak memiliki profiling seperti Rafinha, skillful, bagaimana movementnya, fleksibilitasnya, agility-nya, dan lain sebagainya, sehingga niatan dari Barcelona untuk mengaplikasikan false winger seperti Rafinha tidak berjalan mulus seperti biasanya dari Rafinha.
Ya, di momen selanjutnya Hansi Flick menempatkan posisi Rafinha untuk lebih di center, untuk lebih di tengah. Nah, ini kan tujuannya jelas teman-teman, untuk bisa merusak lah ya bagaimana konsentrasi ataupun pembacaan yang dimiliki oleh Getafe kepada lini penyerangan dilakukan oleh Barcelona. Nah, dengan perubahan tersebut, mau itu berhasil ataupun tidak, kita lepaskan dulu konteks tersebut, mau itu berhasil atau tidak, kita mengapresiasi bagaimana respon ataupun reaksi dari seorang pelatih ketika dia tahu nih, wah ini sudah dibaca, ada responnya, ada reaksinya, mau terhadap situasi di atas lapangan, teman-teman, itu patut kita apresiasi. Nah, dalam konteks ini Rafinha masuk ke tengah, ya ini kan posisi yang pertama kali ditempati oleh Hansi Flick terhadap Rafinha di posisi tengah sebelum akhirnya ditempatkan sebagai false winger. Nah, secara permainan, secara pendekatan, apa yang ditampilkan oleh Rafinha tidak jelek-jelek juga. Tetap secara dinamis, tetap proaktif, ia melakukan yang namanya attacking ataupun serangan untuk bisa membongkar pertahanan dari Getafe, teman-teman. Nah, memang untuk pertandingan ini Barcelona minor gol, tetapi secara peluang banyak tercipta. Efektivitas tidak di pertandingan ini, itu wajar teman-teman, yang namanya sepak bola kadang di satu pertandingan gila, di pertandingan kedua gila, ke pertandingan ketiga gila, di satu momen ataupun di momen lain kadang deadlock ataupun tidak menampilkan permainan prima. Tetapi bagaimana dalam hal ini Barcelona bisa mendapatkan yang namanya kemenangan lagi, konsistensi, yang itu aku pikir dengan situasi yang dimiliki oleh Barcelona sekarang ini sangat amat penting, harus dilakukan, teman-teman. Nah, satu gol yang dimiliki oleh Barcelona tadi, terlepas itu kesalahan dari kiper dan gol dari Lewandowski, betapa progresifnya permainan Barcelona, nggak mencela-mencele, nggak dikit-dikit oper sana oper sini yang mendelay permainan, teman-teman. Nah, lewat Eric Garcia menjadi outlet penyerangan, teman-teman, kemudian melakukan akselerasi. Di situ pemain-pemain Getafe gagal melakukan bendungan, ya aku hitung beberapa detik langsung tercipta sebuah peluang. Itu yang aku suka, teman-teman, dari Barcelona, cepat alirkan bola, dan banyak momen-momen lainnya tidak menunda untuk mengalirkan bola dan bisa membahayakan di jantung pertahanan dari lawan. Nah, dalam konteks menghadapi Getafe, ada salah satu hal yang tentu harus diperbaiki Barcelona, bagaimana sisi defensif ya. Ada beberapa lubang yang muncul, tapi that's why dengan kemenangannya dapat oleh Barcelona ini, ya aku pikir pasti sudah diketahui oleh Hansi Flick pun untuk bisa melakukan yang namanya evaluasi pekerjaan rumah agar di pertandingan-pertandingan selanjutnya bisa terus berkembang, baik itu dari sisi attacking ataupun dari sisi defensif. Koundé dengan Hansi Flick, aku melihat dirinya ya memiliki beberapa perkembangan atribut. Misalnya ia melakukan overlap seperti proses gol pertama, nggak hanya sekedar melakukan overlap, beberapa kali pendekatan yang dilakukan oleh Hansi Flick bagaimana Koundé ini bermain sebagai inverted fullback, ia masuk ke tengah, dan itu bisa diaplikasikan oleh Koundé. Nah, beberapa bulan yang lalu pada saat Koundé bersama Barcelona dilatih oleh Xavi, seingat aku, ralat kalau aku salah, ditanya oleh awak media posisi mana yang kamu nyaman, dijawab oleh Koundé posisi center back. Nah, tetapi secara realita sekarang ini Koundé nggak dimainkan sebagai center back, sebagai fullback kanan. Nah, ternyata ya apa yang ditampilkan oleh Koundé dengan potensi yang mampu dibaca oleh Hansi Flick, teman-teman, bisa memberikan warna baru terhadap sisi attacking dari Barcelona. Pendekatan dimiliki oleh Barcelona itu kan berbeda antara sayap kiri sama sayap kanan. Sayap kiri Barcelona menerapkan permainan false winger, Rafinha ataupun Ferran Torres sebagai ya penyerang yang masuk ke dalam, penyerang sayap masuk ke dalam, kemudian overlap fullback sebelah kiri. Sedangkan untuk posisi sayap kanan ini, Lamine Yamal yang memiliki kemampuan yang istimewa ditempatkan untuk menjaga sisi kelebaran. Nah, atau sesekali ya Lamine Yamal pun masuk ke dalam dibantu oleh Koundé. Ketika Lamine Yamal secara identitas menjaga sisi kelebaran, Koundé memiliki peran untuk masuk ke tengah, dan itu banyak terjadi dan dilakukan oleh Barcelona. Nah, perbedaan dalam bentuk prinsip pattern penyerangan kiri ke kanan ini kan bagus, memberikan warna. Jika deadlock sebelah kiri, ada warna yang baru di sebelah kanan. Jika deadlock warna di sebelah kanan, ada situasi yang berbeda di sebelah kiri. Nah, untuk sektor tengah pun warna berbeda dilakukan oleh Hansi Flick. Bagaimana rotasi posisi yang dimainkan oleh pemain-pemain Barcelona. Contoh pada saat menghadapi Getafe, itu banyak muncul yang namanya unbalance strukturnya, teman-teman. Tetapi decision making, efektivitas di depan gawang yang dimiliki oleh Barcelona belum begitu presisi sehingga sulit untuk membobol
gawang dari Getafe. Ya, kita lihat perkembangan Barcelona di La Liga sangat amat superior. Bagaimana di kompetisi Eropa, itu yang kita nantikan bagi perjalanan Hansi Flick. Mungkin sampai sini aja, kita lihat konsistensi dari Barca. Silahkan tulis di kolom komentar. Bye.